Halo Sobat Investor, jumpa lagi dengan saya di Saham Terbang. Kali ini kita akan membahas update kinerja Samudra Indonesia atau kodenya SMDR full year 2023. Nah, ini saya menganggap ini bisnis Samudra Indonesia ini prospek banget ya. Ini bisnisnya banyak. Ini bergerak di sektor logistik dari perkapalan ya. Dan saya mengikuti YouTube-nya, IG-nya juga ada eh, apa semacam testimoni dari karyawan-karyawan mereka yang betah bekerja di sana ya, yang sudah lama-lama di 20 tahunan, 30 tahun kerja di perusahaan ini. Ini bagi saya sih menandakan salah satu indikasi untuk GCG yang bagus ya. Dan bisnisnya juga growth. Jadi Indonesia adalah negara kepulauan dan tentunya sangat butuh untuk memindahkan barang dari suatu pulau ke pulau lainnya dengan kapal ya. Apalagi SLMDR juga sudah berintegrasi dengan moda darat ya untuk mengangkut barang dari pelabuhan ke destinasi yang di darat. Tapi sebelumnya disclaimer dulu bahwa ini bukan ajakan untuk jual dan membeli saham, jadi segala keuntungan dan kerugian ditanggung oleh sobat masing-masing. Kita lihat dari bisnis perusahaannya dulu. Ini Samudra Indonesia ini udah lama berdiri ya, tahun 1949 awalnya oleh foundernya ini Bapak Sudarpo Satomo, almarhum ya. Memiliki banyak kantor di Indonesia, ada 73, sampai di luar negeri juga ada. Sudah expand mereka ke luar negeri dengan 13 kantor ya. Anak perusahaannya banyak, grupnya ada 110 lebih ya. Jadi mereka juga selain di Indonesia, mereka juga listing di Bursa Efek Singapura dengan kode sahamnya ini ya, untuk Samudra Shipping Line-nya. Jumlah karyawan sekitar lebih dari 6.500. Nah, untuk komposisi pemegang saham, ini jumlah sahamnya sekitar 16 miliaran lembar ya. Jadi pengendalinya adalah PT Samudra Indonesia Tangguh dengan komposisi 57,98%. Lalu PT Ngurumat Bondo Utomo dengan komposisi 15,19%. Sisanya masyarakat. Untuk core bisnis Samudra Indonesia ini sebenarnya ada 3 ya, yaitu Samudra Shipping, Samudra Logistik, dan Samudra Port. Nah, yang properti sama service ini di luar itu ya. Kita akan bahas yang satu-satu. Untuk Samudra Shipping ini ada layanan peti kemas, layanan tanker, ada pengelolaan kapal juga dan keagenan. Untuk logistik, mereka ada transportasi darat, ada depo-depo untuk peti kemas, ada pergudangan dan penyediaan jasa logistik lainnya. Lalu untuk port ini, di portnya mereka juga ada jasa untuk bongkar muat, ada stiff dooring ya istilahnya ya, stiff dooring dan juga pengelolaan pelabuhan. Lalu untuk yang properti mereka sama Indonesia sendiri melihat ada opportunity untuk berkembang ke arah itu ya, untuk pemeliharaan aset properti yang strategis, pengawasan konstruksi, dan juga pengembangan properti dan peluang lainnya. Untuk servis Samudra Service ini untuk mendukung lini bisnis dari Samudra Indonesia agar dapat mencapai kinerja masing-masing. Nah, ini Samudra Shipping rutenya ya. Jadi untuk secara garis besar di Samudra Indonesia ada berbagai rute ya, internasional ada, Far East ada, dan India ada. Untuk internasional ini mengcover Southeast Asia ya, di Asia Tenggara, ini dari Singapura mengcover sampai ke dalam Indonesia juga, Jakarta, Semarang, Surabaya, dan lain-lain. Untuk Far East ini dari Cina ya, mereka pusatkan di Cina karena melihat jumlah penduduk mungkin ya. Jadi Cina ini bisa kemana-mana nih, ke Singapura, ke Malaysia, India, dan Sri Lanka. Lalu Indian Subcontinent juga ini pusatnya di India. Jadi mereka layanannya di sekitar India ya, ada Kolkata, Mumbai, Mundra. Jadi mencari memang tempat yang strategis ya, yang jumlah penduduknya banyak. Nah, ini Samudra Shipping tadi itu ada pelayaran peti kemas ya. Ini rute internasional. Ini untuk rute internasional ini dilakukan oleh Samudra Shipping Line ya, SSL. Tapi untuk yang domestik itu beda lagi, nanti pakai PPNP yang melakukannya. Saat ini fokus ini SSL ini bisa mencakup daerah INA ya. INA itu bisa di Jakarta, Bandung, Surabaya, dan lain-lain. Terus ada juga SMTV, ini areanya adalah Singapura, Malaysia, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina.
Lalu ada India subkontinen yang mencakup India, Sri Lanka, Pakistan, Bangladesh. Lalu ada Far East yang mencakup Hong Kong dan Tiongkok. Untuk domestik ini dilakukan oleh PPNP ya. PPNP ini melakukan pelayaran di area dalam negeri. Betul mereka ini hubnya lah, terutama hubnya ada di Jakarta, Surabaya, dan Makassar. Lalu ini akan berkembang mengirim ke Padang ya, ke Medan, Pontianak, Samarinda, Banjarmasin, dan juga Bitung. Nah ini nanti bisa jadi akan berkembang terus ke arah Indonesia bagian timur ya. Jadi sangat sangat prospek untuk bisnis di transportasi dan logistik, terutama Indonesia adalah negara kepulauan ya. Lalu kapal tanker ini tadi untuk kegiatannya adalah mengirim bahan-bahan industrial ya, yang kimia cair, ada produk olahan minyak bumi dan gas, serta industri pertambangan. Jadi mereka juga melayani bulk yang curah itu ya ke wilayah Indonesia dan Asia Tenggara. Kadang-kadang juga ke smelter-smelter, terutama yang udah buka ya, kayak smelternya Vale, smelternya di area-area Sulawesi, Halmahera gitu ya. Nah ini ada pengelolaan kapal, ini dilakukan oleh anak perusahaan yaitu SISM. Ini banyak layanannya ya, ada manajemen kapal, ada inspeksi sebelum pembelian, ada supervisi pembangunan kapal baru, redocking. Ini bisnisnya pengelolaan kapal pokoknya. Mereka memang expertnya di bagian kapal-kapal ini. Lalu keagenan. Nah, bisnis Samudra Indonesia sendiri awalnya berupa keagenan. Selama 5 dekade bisnis ini berkembang. Nah, ini saat ini agensinya udah banyak ya prinsipalnya. Jadi ada Korea Marine Transport Co, ada NYK Bulk, Project and Carrier, ada Hapag Layout AG, macam-macam ya. Didukung oleh kantor cabang yang terletak di pelabuhan-pelabuhan utama di Indonesia. Lalu transportasi darat ini tadi yang daerah yang samudra logistiknya ya. Jadi ada transportasi darat ini juga agar berintegrasi antara moda laut dan juga moda darat. Ini bisa mengangkut kargo peti kemas ya. Lalu juga bisa mengangkut ke pemilik langsung, reposisi peti kemas kosong, distribusi kargo, macam-macam kegiatan mereka. Lalu ada lagi layanan depo peti kemas. Nah ini yang didirikan oleh unit bisnis Samudra Indonesia. Lalu saat ini memiliki 8 cabang ya, dan juga 24 jam. Jadi ini untuk depo-depo peti kemas. Lalu untuk pergudangan dan pusat distribusi juga ada. Jadi banyak ya gudang-gudang tersebar di seluruh wilayah Indonesia yang siap untuk memenuhi kebutuhan konsolidasi kargo ekspor. Lalu Samudra Indonesia juga bekerjasama dengan GAC World ya untuk meluaskan layanan distribusi. Ini saat ini bergerak juga memberikan nilai lebih untuk pelanggan-pelanggan di industri FMCG ya. Jadi consumer good, farmasi, pelumas, fashion, dan lain-lain. Nah, jadi seperti itu. Terus ada juga logistik pihak ketiga ini untuk perluas layanan cakupan di dalam dan di luar negeri. Jadi ini dengan perantara pihak ketiga ya, dengan third party logistik ini menawarkan berbagai solusi logistik dari yang paling sederhana sampai yang paling rumit untuk general freight forwarding-nya atau layanan door to door transportasi, penanganan bea cukai, dan lain-lain. Ada proyek logistik juga. Nah, ini sudah lama juga berdiri ya, termasuk perencanaan, rancangan operasional, pengangkutan darat dan laut, bongkar muat, dan lain-lain. Ini proyek-proyek yang harus sesuai dengan standar quality Samudra Indonesia ya, dan juga sudah tersertifikasi ISO. Lalu ada Cold Logistik, ini another layanan lain ya yang sudah diakuisisi oleh Samudra Indonesia ya, yaitu ACL, dan juga melalui usaha Samudra JWD Logistik ini. Dari akuisisi ini luasnya 8.000 meter persegi dengan luas bangunan 5.000 meter persegi. Jadi spesialisnya adalah di bidang cold logistik. Ini untuk layanan penyimpanan transportasi berpendingin. Lalu untuk Samudra Ports ini layanan ship dooring ya, bongkar muat, pemindahan kargo, pengelolaan di terminal bulk, peti kemasnya, penyediaan peralatan
pelabuhan pendukungnya, penyediaan air bersih di kapal, macam-macam layanan di pelabuhan lah ya. Banyak sekali layanannya. Jadi bisnisnya banyak dan itu masih ada potensi untuk berkembang. Jadi selama dipegang oleh manajemen yang bagus, yang kuat, saya yakin Samudra Indonesia akan terus survive ya untuk bisa expand baik dalam negeri maupun luar negeri. Nah, bagaimana dengan kinerja keuangan serta valuasinya? Ini pergerakan harga sahamnya ya, ini setelah stock split kemarin tahun 2023, stock split 1:5. Jadi jumlah sahamnya sempat naik tinggi sekali ya di tahun 2022 ini setelah COVID. Nah, setelah COVID itu memang tinggi sekali karena barang sudah mulai banyak yang dikirim, tapi ini kapal tidak ada. Makanya freight rate-nya waktu itu tinggi sekali. Jadi pendapatan dari usaha kapal, pemindahan dari barang-barang ini, logistik dan transportasi ini sangat bagus waktu itu ya. Bukan cuma Samarinda, bukan cuma Samudra Indonesia, tapi juga kompetitornya ya, seperti Temas itu juga pendapatan di tahun 2022-nya juga melonjak drastis. Namun kita lihat ini saat ini, nah untuk Samudra Indonesia ini kan TA ini adalah total aset, ini total liabilities-nya, ini equity-nya. Jadi kita lihat ini asetnya naik terus ya dari 500 juta dolar sampai sekarang di 1,2 miliar dolar asetnya. Kasnya ini juga naik ya dari 69 juta dolar, 104 juta dolar, 200, 400 dan turun di 387. Kita kurskan kalau 387 ini sekitar berapa ya? 387 juta, sekitar 5 triliun lah ya, sekitar 5 triliun kasnya. Besar sekali kasnya, sehat keuangannya ya. Equity juga naik terus ini ke 685. Memang hutang juga bertambah ya. Kita lihat ini revenue-nya ini bertumbuh terus dari 400 juta ke 600 juta. Nah, ini yang tahun 2022 tadi yang freight rate-nya tinggi sekali, jadi 1,1 pendapatannya 1,1 miliar. Tahun ini turun, akhir 2023 turun berapa ini ya? Di 33%, sekitar 30%, turunnya 772 juta dolar. Dengan laba bersih 74 juta dolar, turun 65% dari 213 juta dolar. Makanya harga sahamnya saat ini turun drastis ya untuk SMDR. Kita lihat ROE-nya ini memang negatif ya waktu COVID 2019-2020 negatif, lalu naik ke 24%, 33% tahun 2022, nah kemarin turun di 11% ROE-nya. Hutangnya masih bagus ya, masih di bawah 1 untuk tahun 2022 dan 2023. Nah, bagaimana dengan pergerakan harga sahamnya ini ya yang saya catat di akhir Desember atau di awal Januari sekitar ini ya, dari yang beli di 50 tuan banget ini ya, tahun 2022 sempat di 3.000 waktu itu. Sekarang turun di 300 dengan EPS saat ini per lembarnya Rp70. Jadi dengan EPS Rp70 ini PE-nya, price to earning ratio-nya cuma 4 kali. Jadi murah sekali ini dengan PBV 0,48. Emang PBV-nya selama ini di bawah 1 terus ya. Mungkin pada tahun 2022 ini aja yang sempat PBV-nya di atas 1 ini ketika harganya di 3.000-an rupiah. Membagikan dividen tiap hari, tiap tahun rutin ya. Cuman dengan dividen payout rasionya yang nggak terlalu tinggi karena saya nggak terlalu mempermasalahkan ini. Yang penting dana yang dipakai, kas yang dipakai untuk ekspansi, untuk pengembangan perusahaan, it's okay lah ya. DPR dividen hanya sebagai pemanis bagi investor retail seperti kita cukup bagus untuk 50% dari laba. Jadi dividennya Rp34 tahun kemarin, tahun sebelumnya sempat di Rp100 ya. Setiap tahun rutin bagikan dividen. Market cap-nya saat ini sekitar 5 triliun. Nah, ini kita bandingkan dengan kompetitornya yaitu Temas ya. Memang secara pendapatan sama ya, keduanya mengalami kenaikan dan turun di 2023. Nah, tapi untuk laba bersih Samudra Indonesia ini mengalami kerugian di 2 tahun pertama ya, 2019-2020, sedangkan Temas ini
untung terus dia, untung terus. Nah ini dalam miliar rupiah ya, sorry ini miliar rupiah. Jadi secara pendapatan pun dibandingkan Temas dan Samudra Indonesia ini lebih tinggi Samudra Indonesia, karena Samudra Indonesia dapatnya 11 triliun ini ya, 11 triliun, sedangkan ini cuma 4 triliun. Jadi masih banyak Samudra Indonesia pendapatannya, tapi secara market cap itu lebih gedean Temas sedikit, karena tadi Samudra Indonesia kan 5 triliun ya, market capnya Temasnya 9 triliun. Nah ini eh, laba bersih juga 3 triliun, 1 triliun, ini di bawahnya ya. Cuman dia nggak pernah rugi seperti SMDR yang pernah rugi ya. Kita bandingkan nanti mengenai evaluasinya bagaimana. Nah, ini perbandingan market cap saat ini lebih gede Temas ya, 9 triliun. Aset lebih tinggi Samudra Indonesia, jauh ya, 19 triliun. Liabilitas utangnya Samudra Indonesia memang banyak ya, ekuitasnya tapi lebih tinggi. Secara kas juga paling sehat ya, hampir 6 triliun kasnya, jadi bisa buat buka usaha macam-macam nih ya, anak usaha atau expand atau bikin port baru. Pendapatan ini juga jauh Samudra Indonesia lebih unggul, profit lebih unggul. Nah untuk ROE bagus Temas ya, Temas menunjukkan 30% dari ekuitas, karena ekuitasnya Temas lebih kecil memang. Untuk utang juga Temas lebih bagus sedikit ya, di bawah 1 juga. Nah, laba per sahamnya ini unggul sama Samudra Indonesia. Jadi kalau invest di keduanya ini saya lebih tertarik Samudra Indonesia memang, karena laba per sahamnya lebih gede ya, pendapatan lebih gede tadi. Pembagian dividen Temas juga rutin ya, rutin bagian dividen, dan yang terakhir memang 2023 karena kasnya banyak, mereka bagikan banyak sekali, banyak sekali. Tapi secara valuasi Samudra Indonesia dengan Temas ini jauh lebih bagus Samudra Indonesia, karena pernya cuma 4 kali, ini 11 kali ya. EBV-nya ini cuma 0,5, masih 0,5 ke bawah ini. Saya kalau harga 300 rupiah nih ya, jadi kalau masih di bawah 300, misalkan 290, udah ambil aja Samudra Indonesia. Tapi kalau Temas ini udah 3 kali, 3,5. Jadi udah mahal valuasinya Temas. Saya tidak tertarik untuk ambil investasi di sini. Tapi again, ini bukan aja untuk membeli saham SMDR ya. Jadi ini hanya untuk studi kita untuk membandingkan kedua saham ini. Jadi bagaimana kesimpulannya? Nah, menurut saya ini bisnis Samudra Indonesia ini banyak sekali ya, dan berkembang, bisa expand kemanapun. Jadi di dalam negeri aja masih banyak ruang untuk bertumbuh. Tadi kan dari Indonesia Timur paling jauh cuman dari Sulawesi yang tadi itu, masih belum, Halmahera belum, daerah di Papua belum ya. Jadi seperti itu. Jadi masih banyak, apalagi di domestik ya. Gitu. Dan ini tidak bisa dibandingkan dengan perusahaan pengiriman kayak eh, hasil hasil bumi ya, kayak misalkan pengiriman batu bara atau nikel. Ini beda karena SMDR ini bisnisnya lebih banyak pengiriman dari logistik ya, logistik ya, kontainer. Ya, tadi memang ada pengiriman oil and gas yang sudah ini ya, curah-curah gitu ya, tapi tidak bisa dibandingkan. Kita harus membandingkan dengan apple to apple, dibandingannya dengan tadi, dengan Temas kompetitornya. Untuk pendapatan ini memang turun ya, turun 33%, dan profit turun 65%. Wajar karena memang dari freight rate-nya, mau gimana lagi, harga harga kapal udah normal lagi ya. Jadi pendapatan mereka kalau dibandingkan tahun sebelumnya memang turun, tapi kalau dibandingkan dengan tahun 2021, 2020 itu udah di atas gitu. Jadi kita bandingkannya jangan dengan tahun kemarin yang memang anomali ya. Dan saya termasuk investor jangka panjang, saya tertarik untuk membeli saham ini karena ini bisa saya hold dalam jangka waktu yang lama, bahkan bisa 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 lama banget gitu loh, karena memang ini ruang bertumbuhnya masih gede ya. Kalau kita terus mempercayain manajemennya, ya kenapa tidak gitu loh. Walaupun harganya turun terus, ya itu kesempatan kita untuk akumulasi. Lalu dibandingkan Temas tadi yang valuasinya mahal, saya tertarik untuk SMDR karena selain pendapatan yang besar, profit yang besar, dan valuasinya juga murah. Dividen juga rutin, bagian dividen cuma 2 tahun, 1 tahun 2000 berapa itu yang lagi pandemi kalau nggak salah ya, tidak yang absen, itu dicek lagi. Nah itu dividen, jadi itu sebagai sebagai pemanis kita investor, dividen perlu untuk dapat apa, bagi-bagi kepada investor lainnya ya. Tapi sisakan
bagian porsi yang lain untuk bertumbuh agar sahamnya bisa terus naik dan cuan. Oke, itu saja dari saham terbang kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.